Halo, kamu kamu bingung ya? Kamu ini, saya nggak tahu usia kamu berapa, tapi saya harus cerita. Saya tuh, hidup itu ya, sendiri, udah mulai kerja dari usia saya lulusan SD. Dan itu nggak bisa kehapus karena ada daftar namanya sampai sekarang. Bahkan teman-teman saya masih ada beberapa yang masih hidup dan masih kerja di tempat yang sama. Saya bagi tahu kamu, saya sejak kecil lulusan SD, pas lulusan SD sambil sekolah SMP yang memang di Jaktim ya, saya ikut bapak saya kerja, tapi borongan ya. Jadi saya kadang-kadang tuh sampai sampai malam baru balik. Karena saya perempuan masih kecil, dan wajah saya kan nampak agak tua ya, karena zaman-zaman saya itu memang orang yang nampak wajah tua lebih dapat keterima di masyarakat dan lebih dipercaya ketimbang wajah cute-cute, itu tidak terpakai zaman itu. Cantik boleh, tapi wajahnya dewasa. Lihat aja model-model dulu, orangnya masih muda, cantik, tapi berwajah dewasa, bukannya bukannya, kayak kekanak-kanakan seperti sekarang gitu loh. Berbeda sekali. Ngerti kan maksudnya saya? Cantik, tapi dia sangat muda dan nampak dewasa. Bukan yang cute-cute, ngerti nggak? Oke, lupakan itu. Untuk dapat kerja di mana-mana, saya begitu caranya. Kadang saya sempat, kuliah malam, kita bilangnya SMP terbuka, zaman dulu, ingat nggak? Karena saya tuh nggak mau, sekolah SMP saya ini, saya tuh terpaksa bolos karena ibu saya tuh sangat kejam. Kalau saya cerita ke kamu, dia tuh nggak pernah ngerawat saya dari saya begitu lahir, dia langsung buang. Ibu saya itu sangat-sangat keji. Saya udah cerita berkali-kali. Dan kalian itu yang masih masih hidup itu masih ada, dia saksi saksi kunci. Bahkan ibu yang ngerawat saya itu sampai sampai sudah nahan sakit, tahu nggak? Karena dia tahu sekali apa yang terjadi. Tapi kalian membela ibu yang tidak merawat saya. Paham nggak? Berbeda kasus sama anak saya. Anak saya itu kan terbuka umum, semua orang tahu karena saya di sini kan, kayaknya influencer ya. Jadi agak terbuka, orang-orang tahu kalau saya tuh kemana mana ngajak anak, ngintilin terus anaknya, iya. Jadi orang-orang tahu. Jadi saya sama ibu hubungan ibu saya, ibu kandung saya sama, saya dan anak saya ini bertolak belakang, ngerti nggak? Kesamaan dari mereka, mereka tidak tahu diri. Tapi sebagai manusia di pihak tengah yang waras, ya, yang waras, jangan kita zolim. Zolim jangan dibalas zolim, biar dia tahu rasa mampus. Iya betul. Memberi edukasi sebatas kamu jangan sampai kamu masuk ke dalam bui. Usia dia sudah mapan nih, kerja udah mapan 20 tahun lebih, oke. Dia udah kuliah, oke. Dia sudah dapat bak, oke. Dia sudah siap nih, udah mantap nih, lepas. Tapi kamu rugi, nanti dia mau ini apa yang orang lain ngambil. Jangan kamu laku seperti pejabat Indonesia, kamu jangan seperti itu. Tapi kamu anaknya dicuri sama pihak lain. Justru itu. Mama saya bagi ke kemegahan. Mama saya belikan rumah banyak sekali. Sampai sekarang rumah saya masih banyak. Kalian kan tahu. Kalian kan punya ini. Dengan kamu taruh nomor KTP saya, udah kelihatan aset saya sampai sekarang kan banyak. Dan berapa yang dijual sama mama saya itu 45 rumah kontrakan, tau nggak? 45. 7 sertifikat dijual sama dia. Apa saya jatuh miskin? Apa saya melarat? Sekarang lihat sama Tuhan. Mungkin semesta, mampus kau. Rasakan. Orang yang hatinya busuk, dia akan begitu. Dia akan menganggap, wah ini menang. Asik, mamanya sendiri ngejual asetnya. Itu orang zolim. Pasti kalian bangga, karena saking dongonya. Orang dongo jangan kalian ikutin. Tapi orang yang waras justru kebalik. Si Rosa memberi si ibunya dengan kenikmatan.
Kenikmatan, sampai itu dia terbiasa dibagi duit sama si Rosa. Terus kewajibannya dibagi, sampai itu ibunya kapok. Sekarang lihat kenyataannya. Waktu itu, waktu satu-satunya barang bukti yang terbaik, walaupun terlambat, setidaknya kalian masih bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Jangan kalah sama saya yang udah buta. Harusnya kalian coba lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Apa hidupan mama saya itu terangkat? Terangkat nggak? Aset saya dijual sama dia. Uang saya diambil sama dia. Apa dia terangkat? Tidak kan? Melarat kan? Nah, saking saya beri dia kenikmatan, dia, keponakannya, anaknya, cucunya, abang saya. Sampai lahiran abang saya itu pakai uang hasil jual rumah saya, atau enggak? Zaman dulu istrinya, saya harus disesar, itu sebelum matinya, atau enggak? Begitu abang saya mati, istrinya enggak jenguk saya yang bayarin. Saya juga dituduh. Kamu datangnya terlambat, cuma 4 hari terlambat. Gara-gara kamu tahu dari Eropa ke sana itu susah. Saking bobroknya otaknya. Mereka pikir Indonesia seperti Malaysia. Seperti dulu kan saya di Malaysia dan Indonesia itu kan jaraknya dekat. Mereka pikir tuh di Eropa tuh sama seperti di Indonesia dan Malaysia jaraknya. Saking bobroknya tuh otak. Saya tuh kejam memberi orang kenikmatan. Apa saya merugi? Saya tidak merugi, tapi saya puas. Gunakan otak. Saya puas. Mereka saking keenakan saya beri kenikmatan, mereka otaknya jadi bobrok. Bukannya malah bagus, malah bobrok. Artinya, mereka itu memang tidak tahu diri. Kalian pasti nganggap, Rosa anak durhaka. Tapi kalau kalian cerdas, kalian kan bisa lihat berapa banyak rumah saya dijual sama dia. Tetangga-tetangga yang takut sekali berbicara. Mereka tuh tahu siapa. Dan mereka kalau kamu ngelihat berapa kali mama saya tuh melakukan perbuatan keji ke saya. Suka pinjem atas nama saya. Itu ratusan kali. Sampai saya pernah bayar hampir 1 miliar lebih utangnya di mana-mana. Itu saya nggak hitung loh di dalam aset yang udah diambil dia. Karena nggak ada buktinya saya. Bener. Tapi kalian, kalau kalian cerdik dikit, saya nggak anggap kalian bodoh atau apa ya. Kalau cerdik lah ya, sedikit aja. Kalian tinggal tanya kan, berapa sih ibunya tukang utang gitu? Banyak kan, pasti dibagi tahu. Wih, nggak pernah bayar ibunya, yang bayar selalu anaknya. Tapi sekarang saya sudah stop. Begitu waktunya, saya selalu memberi kenikmatan itu ada batasnya. Ini batas takarannya segini, nggak lebih, nggak kurang. Kenapa? Karena saya selalu merasa ini sudah cukup bagi saya. Saya tidak akan memberi atau membayar lagi karena saya sudah cukup. Mereka anak-anaknya sudah dewasa. Cucunya pun sudah dewasa di atas 21 tahun, tahu nggak? Paham kamu? Cucunya, sampai berapa cucunya? Ada 5 apa 6 kalau nggak salah. Itu saya yang biayain. Wah, kagak pernah. Mereka akan selalu menyangkal, karena penipu selalu begitu. Oke, saya nggak mau cerita lagi ke situ. Yang jelas kamu lihatlah perbuatan dia. Apa dia bahagia? Dia mencuri duit saya, apa dia bahagia? Itu namanya kemakan. Kalian pikir orang seperti itu akan selamat? Tapi apa saya durhaka? Tidak, kalian jangan salah. Karena saya mencukupi mereka semua loh, bukan hanya ibu saya. Bahkan keluarga dia pun saya biayain. Jadi, kalau kalian nuduh saya sembarangan, saya ada tanda bukti pembayaran, saya ada tanda bukti macam-macam. Saya ada orang bank yang ada buktinya, dia tuh tanda tangan dan bolak-balik ada CCTV, dia selalu ngambil. Itu dari kapan tuh? Yang saya punya yang terakhir dari tahun 2017. 2010 juga masih ada. Jadi kalian harus hati-hati kalau berbicara sembarangan mengenai saya. Paham? Oke, apalagi di Indonesia ada hukumnya. Lagi ya, saya bagi tahu kamu. Saking enaknya saya memberi dia kenikmatan, dia sampai lupa diri. Kalau suatu saat Rosa ini akan berhenti karena ada tanggal mainnya. Oke, kita berhenti di ibu saya. Sekarang di anak saya. Begitu usianya sudah pas, dia termakan doktrin aneh.
ngertilah. Orang-orang dari Maghribi masukin, orang dari Afrika masukin, dan diterima sama anak saya. Saya tuh saking sibuknya kerja, dicaci maki masyarakat, dibully orang Indonesia, dibully orang selebriti, belum lagi orang Cindonya yang merasa takut sekali kalau kita bersatu, dia akan marah-marah. Nanti dia akan revolusi ke kita, kita akan dihengkang dari Indonesia. Harusnya orang Indonesia tidak boleh bersatu. Begitu, dia takut sekali. Jadi bukan saya nggak mau gabung sama kalian, tapi jangan ngomong-ngomong. Kalau kalian mau datang, datang aja, selalu terbuka di tempat saya. Jangan nanti begini, nggak usah dengerin. Di sini di Eropa, kalau kamu tidak punya komunitas, apalagi orang yang pentolannya itu, seperti contoh-contoh saya ya, yang udah makan asam garam kehidupan di sini itu tidak ada, kalian nggak akan mungkin selamat. Saya bagi tahu kalian. Saya di sini berani untuk lawan pemerintah. Dan pemerintah sini tahu sekali, saya bahkan minta ganti rugi loh. Kecolek dikit saya minta ganti rugi. Sampai segala lawyer pun saya nggak bayar 1 seperak pun, paham? Begitu saya cara mainnya. Jadi jangan kalian anggap saya itu nggak pernah bolak-balik ke pengadilan. Itu ibarat rumah kedua bagi saya, walaupun saya bukan ahli hukum. Oke? Satu lagi ya saya bagi tahu ke kamu. Anak saya beri kenikmatan. Dan kalian juga bisa lihat video-video dia. Jalannya sama saya itu nggak pernah saya lepas. Tapi karena memang ini orang, dia itu jadi sasaran. Dia ini jadi sasaran untuk diubah doktrinnya. Kan kalian tahu di Indonesia banyak. Dan ini lawannya saya ini orang-orang bangsa Afrika Maghribi. Ngerti nggak? Saya tuh dikeroyok. Anak saya ini kagak ngerti begituan. Dianggapnya yang muslim terlarang ini dianggapnya bener. Kan kalau di Malaysia kan jatuhnya itu kan diharamkan. Tapi bagi dia halal. Bahkan minuman alkohol pun ada loh. Tiap saat keluar dari kelapa lam, saya bingung. Itu diskusinya sampai menyayat hati. Saya sudah sebar ya ke tim saya. Itu mereka yang ahli muslim di sini ya, sampai iba loh ngelihatnya. Itu sampai nelponin anak saya, "Ih, kamu gini banget." Tapi saya bilang, "Jangan diambil." Saya nggak mau kalau yang sudah terkontaminasi masuk lagi ke rumah saya. Jadi bukan sayanya membuang istilahnya, bukan. Tapi kalau kamu sudah terkontaminasi dan tidak dengar sakral dari kata ibu kamu, yang ngerti kamu siapa, yang lahirin, yang ada di dalam perutmu, yang merawat kamu sendirian, dan dianya nggak dengar, dia akan bernasib seperti mama saya. Walaupun saya berdoa kepada semesta semoga terangkat. Tapi kalian tahu, kalau kalian cerdik dikit lah, kalian bisa lihat postingan saya. Berapa banyak anak datang, tahu-tahu depan rumah saya di drop masih bayi, mau saya asuh. Bukan anak saya itu. Sampai saya capek nelfonin asisten sosial, tolong dong. Saya tiba-tiba ada anak bayi di depan rumah saya. Saking percayanya orang di Prancis sama saya untuk ngasuh anak. Dan saksinya anak saya sendiri itu yang kabur dari sini. Bukan kabur sih, saya usir terpaksa. Karena dianya sering keluyuran seperti saya dulu, tapi sayanya nggak bisa begitu, dan saya nggak main kekerasan seperti bapak saya. Saya ngomong dari kata-kata, kalau nggak didengerin berkali-kali udah cukup. Dan itu anak-anak bayi selalu aja ditaruh di rumah, akhirnya saya yang kelimpungan. Kalau anak hewan mah masih mending ya, ini kan anak manusia ya. Tiba-tiba di depan rumah. Untung saya nggak jantungan, udah mata udah sakit, saya udah kelimpungan sama tamu saya yang kadang-kadang pulang-pulang tuh udah pada pesta, udah pada goyang ya kepalanya. Makanya saya ngambil anak laki-laki di rumah. Anak perempuan saya nggak mau. Nggak mau saya, laki-laki walaupun binal, jahat, atau apalah kata-kata orang-orang di internet, mereka ya Tuhan nggak pernah pulang dari kerja.
Umur 35 tahun rata-rata yang tinggal di rumah saya. 30-35 tahun. Nggak pernah keluar lagi. Nggak pernah. Tuh berapa banyak tuh orang tuh. Kan ada nama-nama mereka. Lu cek aja dah. Lu cek aja, lu teleponin atau kayak atau lu anggap lu undang dia. Itu semua satu pun nggak ada yang keluar lagi. Begitu masuk ke dalam rumah udah nggak keluar lagi tuh. Makan semua udah dibawa sama dia, udah siap-siap. Saya bilang, kok kamu nggak keluar, nggak ke bar atau kemana-mana? Nggak, kita minum aja di rumah. Saya yang terpaksa kadang-kadang nemenin. Waduh, mana saya kedinginan kadang-kadang. Saya terpaksa nemenin dia lagi minum sambil nonton bola. Ada juga yang baca buku sendirian. Kadang-kadang kita sunyi senyap, tergantung tipe-tipenya. Jadi cowok-cowok di sini, saya ampun, pengertian banget, sumpah dah. Walaupun ada 1, 2 yang nakalnya naudzubillah, tapi kalau kita bilangin, diem. Jadi saya tuh kayak keibuan, ngerti nggak? Ya kan, kayak keibuan bagi mereka, tapi juga kayak sister, atau juga kayak istri mereka katanya. Tapi mereka nggak punya istri, jadi mereka merasa saya tuh istri dia. Aneh kan? Kebanyakan orang-orang di Eropa itu tidak punya istri, sampai tua pun. Mereka, kita bilang bujang lapuk, yang di atas 50 tahun itu udah bujang lapuk, udah nggak mau dia. Dan emang kebanyakan begitu parahnya. Nggak tahu sih, ini fenomenal atau apa, saya nggak tahu. Generasi-generasi boomer itu, bukan baby boomer ya, X ya, generasi X ya, seperti saya itu nggak mau menikah laki-lakinya. Jadi banyak sekali kadang-kadang datang ke rumah saya tuh, atau teman-teman saya tuh laki-laki yang umur yang 45 tahun ke atas, itu nggak ada tuh saya yang apa istilahnya, yang kawin, nikah, atau punya, cewek di dalam rumah, nggak ada tuh. Bagi mereka saya itu udah kayak sempurna bagi mereka, ngerti nggak? Mereka nggak butuh lagi begini, begitu, enggak. Makanya saya mah bebas banget. Dan daya tarik saya selalu orang-orang yang memang single. Kenapa? Karena memang tujuan saya kalau udah single, udah saya respect. Tapi kalau dia udah menikah, saya udah nggak ngelihat lagi. Karena kenapa? Saya udah capek. Nggak berurusan saya, ngerti nggak? Mau lu kaya kek, mau lu konglomerat 7 turunan kek, gue kagak nafsu, ya, gue nggak nafsu sama lu. Kalaupun gue minum bareng ya terserah, tapi kalau nafsu sama lu itu nggak mungkin. Pertama, lu juga pasti tidur sama istrinya, ya nggak? Setidaknya kalau cowok yang masih sendiri bagi saya masih lebih bagus. Oke, kita lepas dari itu. Anak-anak cowok yang tinggal sama saya itu lebih berharga bagi saya. Bagi saya itu kayak anak atau temen atau pacar atau tamu yang sangat berharga. Mereka walaupun dibilang laki-laki, "Weh, nakal," begini begitu, mereka keluar dari rumah on time, balik on time, dan nggak keluar-keluar lagi tuh. Itu kebanyakan begitu. Astaga, beruntung sekali saya. Kadang hati saya nih, sama anak saya, ya ampun, kamu harusnya seperti mereka, bener deh. Sampai menyentuh hati saya. Mereka itu bikin hati saya tuh tentram. Jadi bukannya saya mengusir anak saya, tapi laki-laki ini ya yang tinggal sama saya itu, mereka tuh bikin hati saya, jantung saya tuh, bayangin sama anak saya, bung 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 bung, tiba bang, masuk ke rumah, bang, dilempar, buset dah, itu kamera dicopotin sama dia, kabelnya dicopot-copotin. Kalian pikir saya ini bohong ya? Umur dia masih 20 tahun, artinya dia masih bergerak, dia masih hidup. Artinya kalau dia bohong, jalan hidupnya tuh masih panjang. Sedangkan saya masih belum merasa hidup sampai sekarang atau merasakan pengalaman, karena umur saya masih di bawah 45 tahun. Dan di dalam Islam juga begitu sebetulnya. Tapi anak saya ini kan Islamnya Islam sesat. Islam sesat. Islam sesat. Dia tidak tahu. Bahkan dia menuduh saya, kenapa lu nggak nikah lewat Islam? Dia nggak tahu. Dia nggak paham itu.
dia bertolak belakang dengan keluarga suami saya. Keluarga suami saya menuduh, "Kenapa kamu menikah lewat jalur Islam?" Jadi kebalik nih, ngerti nggak? Tapi anak saya yang brojol kemarin sore, dia bilang, "Kok mama nggak menikah lewat pakai cara Islam?" Nah, mampus dah lu. Bisa kebalik begitu. Saking doktrinnya tuh kuat, ngalahin tanda bukti. Gila nggak? Doktrinnya tuh kuat banget itu. Ngegerget, apa sih? Memblokir otaknya anak saya. Udah jelas-jelas ada kartu pindah agama. Di dalam buku KUA juga ada tulisan Arabnya. Udah jelas-jelas itu kan Islamik dari suami saya ya. Ya kan kalian tahu ya di buku nikah saya ya kan ya. Saking otaknya tuh diputer. Saya record anak saya ngomong begitu sambil nangis cengungukan. Saya bagi foto bapaknya. Ini bapak kamu nikah secara Islamik sebetulnya. Tidak, saya tahu. Semua orang bilang itu. Buset, semua orang. Siapa itu orang? Saking doktrinnya tuh diperes habis-habisan anak saya itu. Siapa ini yang harus bertanggung jawab? Ini harus dicari, ini setan-setannya, ini dajal-dajalnya. Buset dah, gua record tuh, tapi anak saya nggak tahu kalau saya record. Gila nggak? Terus gua record lagi. Saya tanya hati-hati, ini bapak kamu? Kan dia nggak tahu, anak saya nggak ngelihat bentuk bapaknya kayak gimana. Makanya saya pajang fotonya. Kamu tidak cinta bapak saya. Buset dah, kalau gue nggak cinta, gue udah kawin lagi, bego. Ya kan, saking otaknya tuh dicuci. Harusnya kalau kamu cinta, kamu menikahnya pakai hukum Islam. Buset dah. Gue udah dosa misahin dia dari, udah nyolong suami gue dari agamanya, dari Tuhannya. Masih dituduh gue kagak masukin suami gue ke Islam juga. Saking itu otaknya anak gue tuh udah dicuci. Gila nggak tuh? Kuat banget itu doktrinnya di otak. Kuat banget. Padahal di buku KUA, nikah gue dan nikah suami udah jelas kan dia agamanya Islam. Ya nggak? Terus kan sebelum itu kita ada perayaan juga, ada seremoni di depan kedubes dan macam-macam. Itu kan jelas ya. Otaknya ini loh. Buset dah. Anak gue bisa begitu. Yang nggak kenal bapaknya. Buset dah. Bisa ngomong gitu. Diajarin, diperes habis-habisan itu otaknya. Kuat itu doktrinnya mereka itu. Si bangsa Maghribi ini kuat itu. Jangan lu anggap sembarangan. Itu kuat itu. Bisa begitu. Cara berpikirnya Islamnya sesat itu. Buset dah. Hukum negara aja dilawan. Hukum Islam juga dilawan. Dan kenyataan aslinya pun dilawan. Sedangkan keluarga suami gue bertolak belakang. Oh tidak, Anabel, kebalikan. Justru kami marah karena dia ngebawa anak kami menjadi Islam. Tidak, Mbak Nenek, tidak. Ibu saya tidak menikah lewat Islam. Nah, lu mampus nggak lu? Mampus nggak lu? Bisa anak gue didoktrinnya saking kuatnya, bisa berantem sama keluarganya. Jadi kata keluarganya, kebalik deh, kamu yang kebalik katanya. Nenek nggak tahu. Saya ini kan anak baru, anak-anak yang udah ngerti masalah hidup sambil gini-gini lehernya. Wih, anak saya tuh jangan macam-macam loh. Dia merasa dirinya tuh sudah tinggi levelnya. Buset dah, gue ajak ibunya yang lahirin dia, jebrolin dia, ngerawat dia tiap hari. Yang segala sesuatu gue raih sendiri tanpa bantuan pemerintah orang dan segalanya aja sampai kaget. Apalagi saking kuatnya tuh doktrinnya si Maghribi ini, buset dah. Bukan sembarangan saya ngomong begini. Karena anak saya ini bukan anak bodoh ya. Dia ini nggak pernah level sekolahnya atau ratingnya tuh rendah. Belajar juga jarang, tapi dia selalu naik. Untuk SIM aja, dari 40 pertanyaan, nggak ada errornya sebiji pun.
Tapi walaupun dia cerdas, doktrinnya bisa dipersabis-sabisan, berarti dikeroyok anak gua. Ngerti nggak? Jadi kalau kalian nggak tahu asal muasalnya anak gua sampai jadi begitu, pahami dulu, jangan seperti si polisi Prancis. Polisi Prancis, ini kamu orang jahat, kamu bahasanya nggak seperti bahasa kita. Lu tahu bahwa polisi Prancis itu rasis. Bukan karena kulit gue hitam putih, bukan. Tapi dia tahu bahasa gue ada aksennya. Dan gue bagi tahu ya, kebanyakan orang Prancis di sini dia tidak tahu seluruh Prancis. Bahkan mereka tidak tahu berapa luasnya Prancis itu. Mereka cuma dapat paspor doangan. Bahkan mereka nggak ngerti cara baca. Lu jangan pikir orang Prancis itu cerdas lu ya. Oke, itu gue unjukin itu video-videonya. Berapa banyak orang Prancis yang lahir jebrol di sini, udah berkeluarga negaraan Prancis, tidak pernah tahu membaca, buta huruf. Bahkan di sini nggak tahu ABCD kayak gimana. Jadi jangan lu kira mereka itu cerdik. Rasis. Itu namanya rasis. Kita bilang Asian hate ya, atau anti Asia. Gue dianggapnya seperti apa, dia tahu gue asal Indonesia, muslim nih. Udah jelas kalau gue muslim, kenapa gue didiskriminasi? Anak gue juga pakai baju abaya kebaya, kenapa lu kagak diskriminasi? Kenapa? Karena dia orang Perancis. Jadi menurut mereka, gue lah yang selalu salah, karena gue orang asingnya. Jadi benar-benar semenjak tanggal 17 Juli 2025, saya angkat tangan, apapun terjadi sama polisi, saya angkat tangan beneran, polisi Prancis. Jadi saya tidak mau lagi ngebelain, bahkan dulu mereka pernah berbuat salah sekali, saya selalu membela. Sekarang walaupun mereka ribut sama Maghribi, gue angkat tangan. Kenapa? Sebagai aktivis gue capek sekali, gue belain mereka. Hampir 21 tahun gue di sini. Gak pernah gue berpikir negatif ke mereka. Tahu-taunya gue seperti dibalas sama tai, ngerti? Jadi ini orang memang udah gak tahu diri. Hidup gue begitu. Tapi sampai saat ini gue merasa hidup gue gak punya pengalaman. Paham? Bukan karena umur, bagi gue masih belum cukup. Ya. Tapi kan capek, iya memang capek. Justru itu, baru ngerasain nikmatnya hidup kalau kita udah ngerasain bang-bangnya, ya nggak? Nah, sekarang saya sudah tenang. Saya udah hidup baru lagi. Tapi jangan kira gara-gara saya menghidupi orang-orang yang nggak tahu diri ini, seperti ibu saya yang saya nafkahi nggak tahu diri, anak saya yang saya nafkahi sepanjang hidupnya nggak tahu diri, ya. Padahal tanpa bantuan pemerintah sepeser pun. Jadi kalau pemerintah Prancis ya merasa dia memberi bantuan ke saya, unjukin ke saya. Si vous pensez que c'est vous ou la CAF qui m'a aidé pendant que j'ai éduqué ma fille, Annabelle? Donnez-moi la preuve. Je suis jamais bénéfice quelque chose, je suis jamais profité de ça. Oke? Jadi kalau kalian merasa saya dapat bantuan pemerintah, saya tidak pernah ngambil sepeser pun selama anak saya jebrol. Ya, tidak pernah. Bahkan waktu lahirnya juga saya tidak ngerti soal itu karena saya baru tiba. Jadi memang Prancis ini juga udah jolim. Oke? Untuk sekarang ini saya sudah senang sekali dia pergi. Biar hidupnya akan tertampar sendiri. Ngerti nggak? Karena dia tidak tahu dia berhadapan dengan apa dan dia membuli siapa? Ibunya sendiri dibuli. Karena saking kuatnya itu doktrin. Oke? Suatu saat kalianlah yang menjadi justice, kalian akan jadi jaksanya, kalian akan lihat keadaan dia. Semoga saja tidak seperti mama saya, yang saya udah tolong, tapi tetap nggak tahu diri, bahkan ngejual aset-aset saya. Ya, tapi tetap miskin dan melarat, bukannya naik ke atas malah jumplang, ya kan? Kalian ingat nggak waktu saya lagi buta-butanya, saya malah mampus karma. Padahal itu awalnya saya ngerasa arti hidup. Jadi saya tahu siapa teman saya, siapa yang ngebela saya, siapa yang merasa senang saya menderita. Kebutaan saya bisa melihat orang, tau nggak? Kebutaan di mata saya bisa ngelihat orang aslinya. Iya.
Justru karena saya buta, saya bisa ngelihat orang aslinya kayak gimana. Dari situ saya sudah mulai paham, mana yang wajib saya pertahankan, mana yang wajib saya buang, dan mana yang wajib saya bela-belain. Oke? Bagi saya, walau pengalaman saya sudah lumayan banyak, tapi tetap saja saya masih haus. Makanya saya belajar kiri kanan, lagi ketemu orang ini itu, karena saya suka. Dan dulu saya lagi parah-parahnya lagi buta total ya, jalan aja juga susah. Sekarang saya udah mulai, walaupun nggak begitu banyak ya, 20% setidaknya. Tapi ini bagi saya sudah hebat ini, udah hebat. Bahkan saya waktu tes juga saya agak nakal ya. Saya bilang sama dokter bagus, sampai saya diomelin, tahu nggak, dimaki-maki, matanya nggak fokus, ayo harus fokus, sampai diulang. Akhirnya gue ketahuan coba-coba mau sempurna gitu. Ternyata mata itu nggak boleh main-main ya. Mereka tahu ya. Dan saya pikir saya normal gitu, mata saya ternyata dilihat ada penyakitnya, ya kan. Memang betul, kita jangan dusta deh, pasti ketahuan bibit-bibit penyakit ada ya. Dan saya alami, saya pernah merasa, saya sehat dokter, dilihat-lihat ternyata tidak. Untungnya semenjak itu saya dari ujung rambut ke ujung kaki, saya tuh scanning badan, scanning gigi, scanning ini, scanning mata, ini, THT ya, kuku, darah, semua tuh saya scanning, saya cek darah, dan bagus sekali. Termasuk uterus, kan kalian lihat videonya, dokternya bicara sendiri kalau ternyata uterus saya masih terlalu muda. Jadi saya masih bisa hamil lagi. Ini ibaratnya kado dari Tuhan. Gila nggak, umur segini saya punya uterus masih terlalu muda. Ibaratnya kayak umur 20-an. Pantesan saya setiap kali selalu hamil. Dan dengan dokter yang sama, saya tolong dokter, tolong, saya nggak minat. Akhirnya untungnya boleh, tau nggak, di N ya. Ya, jadi ini kado dari Tuhan loh. Saya masih bisa punya anak sehat. Padahal orang, ih kamu nenek-nenek, kamu udah begini. Gua kagak peduli. Lu nuduh gua nenek-nenek, pikir sama otak. Yang nenek-nenek beneran akan gantung diri gara-gara lu, karena mereka akan merasa iri ngelihat gue nih, kok nenek-neneknya masih segar bugar, masih bicara sama cowok banyak. Lah iyalah, mikir ke otak. Hati-hati lu nuduh gue mami, nenek, segala macem. Yang nenek-nenek mungkin itu emak lu, keluarga lu, gue agak tahu siapa, dia akan gantung diri. Kenapa? Dia akan bunuh dirinya. Dia ngelihat, akan ngebandingin. Orang Indonesia kan suka ngebanding-bandingin. Ya kok dia masih seksi, gue kok kagak. Buset, badannya masih begini. Terus dicari di kesalahan gue. Enggak kok, ininya agak jempek dikit. Oh ininya agak, ya tapi kan tetap sempurna. Tapi kan di belakang itu kan kayak dinosaurus, mukanya kayak jenong-jenong. Ya justru itu yang dicari laki-laki, ya kan? Dadanya tuh burung dara, agak menonjol. Justru itu yang disuka laki-laki. Walaupun dicari, dikorek-korek keburukan gue, tetap aja ada aja yang disukain sama cowok juga. Dan gue herannya, gue lahir udah emang begini. Gue ibaratnya gue udah punya kado yang terindah, yang udah milik gue, yang nggak bisa dirampas sama pihak lain, ya nggak? Walaupun gue udah potong, nggak mau punya anak, ternyata uterus gue masih muda. Gue disumpah-sumpahin, lu minum alkohol lu ya, palingan umur 20 tahun lu bakal mati. Itu waktu usia saya 16 tahun. Terngiang-ngiang nih di otak nih. Lu nanti umur 20 tahun mati deh lu. Lu pasti mati. Umur gua berapa, Nyong? Berapa umur gua? Berapa umur gua sekarang? Itu waktu umur gue 16 tahun, kalian pada ngomong, lu bakal mati lu minum alkohol bakal mati lu, gini. Gue tuh tahu kontrol diri, monyong. Justru lu dan anak lu jaga diri. Karena lu yang jolimin gue, justru lu yang kena. Buktinya umur gue sekarang berapa, Nyong?
masih bisa cari sesuka-suka gue masih bisa jalan suka-suka gue, dan gue orangnya percaya diri. Oke? Gue orangnya percaya diri. Gue punya wawasan, gue punya apapun yang lu juga nggak punya. Oke? Dan gue juga punya otak. Mau minum gue banyak kayak alkohol banyak kayak kelab malam banyak kayak bodo amatan. Yang jelas gue masih selamat. Body gue gak perlu olahraga. Gue bisa makan sebanyak-banyak gue tanpa gue khawatir akan gemuk. Nggak perlu khawatir. Gue tetap sering slim. Body gue tetap kencang nih. Nggak perlu lagi operasi. Ngabisin duit mahal. Nggak perlu lah. Nih. Udah gitu doang. Santai aja gue. Orang, iya ada ubannya. Gue malah bangga, gue tunjukin. Bahkan gue tanemin nih, uban-uban palsu. Jadi kalau kalian menghina, gue akan selalu gunain. Paham? Karena gue punya ini. Oke? Kalian hina gue ada ubannya. Uban gue banyak nih. Gue pakein palsu-palsunya. Tuh. Di mana lagi? Sayangnya gue nggak banyak rambut sih ya di mana-mana. Di ini nggak ada rambutnya, di ini nggak ada rambutnya, itu natural. Anehnya, ganya kerjanya nih sebagai ya esthetician yang ngebersihin bagian tubuh dari angkat epilasi ya, angkat rambut ya. Justru sayanya yang nggak punya rambut. Maksudnya nggak ada punya bulu gitu, bulunya nggak banyak, jadi nggak perlu repot-repot. Oke deh, nanti gue lanjut lagi. Pokoknya saya senang sekali ya, lihat aja, dari buta bisa lihat. Salam untuk orang Ingrat, pergi, oke? Banyak banget orang yang baik sama saya datang ke rumah saya, jadi saya nggak butuh kamu. Sudah cukup bantuan saya.